Halo, salam edukasi, saudara-saudara, para sahabat terkasih, para pencinta hukum dan kebijaksanaan. Mulai hari ini, saya menyatakan bahwa media saya akan digunakan sebagai media edukasi dalam banyak aspek. Entah itu tentang nilai-nilai kehidupan, juga hal-hal lain yang terkait dengan ilmu hukum, teologi, maupun filsafat. Tapi saya ingin fokusnya pada ilmu hukum. Saudara-saudara, ayo mari kita mengakrabkan diri dengan dunia hukum dengan mulai mengenali, memahami, dan belajar hal-hal dasar, hal-hal yang paling sederhana dalam dunia hukum. Di tangan saya ada hukum material Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang hukum pidana nasional Indonesia yang mulai disahkan per 2 Januari 2026. Di undang-undang baru ini, KUHP yang baru, juga di KUHP yang lama yang sudah tidak berlaku, pasal 1 ayat 1 bunyinya begini. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Secara singkat, maksud dari ayat ini adalah bahwa tindakan pelanggaran dilakukan oleh orang warga negara Indonesia tidak bisa diadili kalau belum ada aturannya. Tidak bisa diproses secara hukum kalau belum ada aturannya. Hal ini selaras dengan asas hukum universal dalam bahasa Latin yang berbunyi nullum delictum nulla poena sine privilegi. Nullum delictum nulla poena sine privilegi. Artinya, tidak ada suatu perbuatan yang dihukum kalau belum ada aturannya. Nah, pasal 1 ayat 1 KUHP ini terinspirasi dari asas hukum universal itu. Lalu secara kritis kita bertanya, kenapa demikian? Secara teori hukum, ada 2 jawaban. Yang pertama, terkait dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah Eropa kontinental. Hal ini dibedakan dengan Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Kita menerapkan sistem Eropa kontinental dari Roma, Prancis, Belanda dibawa ke kita. Dalam Eropa kontinental ada aturan dulu. Nah, ketika ada pelanggaran itu kemudian dicari dalam aturannya. Pasal mana yang dilanggar. Tidak bisa sembarang. Itu. Jadi ada aturan dulu, baru bisa pakai aturan itu untuk memproses atau mengadili suatu perkara. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Dan ini juga hubungannya dengan konstitusi bangsa Indonesia, negara Indonesia. Bahwa orang tidak bisa sembarang dipidana atau dihukum atau divonis bersalah. Sebagai penghormatan kepada hak asasi manusia. Dia punya hak untuk dilindungi. Jadi, orang baru bisa divonis bersalah kalau sudah ada aturan yang mengaturnya. Oke, itu pelajaran pertama hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom.